Semuanya luar biasa ya. Kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya biar kita pemanasan, kita berdiri dulu dong. Kita akan biasa sebutkan yel-yel kita ya, Youth Pro ya. Oke, kita bangkit berdiri semuanya. Teman-teman yang ada di luar ruangan mungkin sudah bisa masuk. Oke, kita mulai ya. Kalau saya sebutkan Youth Pro, connecting. 1, 2, 3, Youth Pro. Connecting. 1, Pro. Ulangi sekali lagi ya. Oke, semangat-semangat nih. Youth Pro. Connecting. 1. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan bacakan firman Tuhan. Teman-teman bisa duduk kembali. Kita akan bacakan firman Tuhan ada di Filipi 4 ayat 6. Sudah ada di layar ya. Kita bacakan sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Semua kita katakan amin dong. Amin. Ya, kita mau berdoa, kita akan mulai ibadah kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang hebat, Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkaulah sumber kami, Engkau kekuatan kami. Hanya kepadamu lah Tuhan kami berharap. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami mau datang dengan segenap hati kami untuk memberikan pujian yang terbaik, untuk memberikan persembahan dari hati kami dengan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik ini kami, anak-anakmu yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan setiap orang yang hadir saat ini mendapatkan lawatan Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, yang berbeban berat Engkau hibur, Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Begitu juga teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan, Engkau berkati mereka Bapa, tuntun hingga sampai di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari teman-teman Youth Pro kita siapkan hati kita. Mari sama-sama kita bersyukur untuk kelahirannya bagi kita. Dia Allah yang lahir bagi kita untuk menebus setiap dosa kita. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi rasa takut, karena Dia Allah yang rela mati untuk kita semua. Syukur. Mari sama-sama naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Kau baik Tuhan, terima kasih. Kau lahir untuk kami, menebus hidup kami. Syukur. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan.
undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Sebab anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib. Kau Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi dengan lembut katakan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Tuhan yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dengan iman katakan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Berikan sorak kemuliaan bagi penebus kita. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you, Engkau lahir bagi kami. Engkau menjadi satu-satunya penebus dalam hidup kami, Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan kekuatan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Sama-sama tepuk tangan yuk.
dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Sama-sama ya semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang. Are you ready, youth pro? Jauh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Ya. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sekali lagi, are you ready, youth pro? Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak mau kompromi, ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Sama-sama tepuk tangan ke bawah yuk. Ayo coba kakinya digoyang dong. Ayo goyang, bergerak teman-teman. Tak mau ku hidup lagi dunia. Gak kedengeran suaranya teman-teman. Ya. Tak ingin kompromi. Amin. Tak ingin lakukan hal yang. Yes. Are you ready? Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa para para
sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selalu. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Are you ready? Karena Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi berikan suara kemuliaan bagi Allah kita. Thank you Jesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang layak terima segala hormat dan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Jesus, we love you. We honor you. Terima kasih Tuhan Yesus.
silakan duduk kembali teman-teman dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini lagi. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious. You are our King of grace divine, Saint Jesus. the glory of
kasih, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Segala hormat, kemuliaan dan pujian kami kembalikan semuanya hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami mau duduk dengan tenang Tuhan, untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah semua perkataan yang keluar dari bibir mulutnya itu berasal daripada Engkau Tuhan. Itu yang memerdekakan kami, itu yang membebaskan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mari teman-teman yang siap untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Kurang semangat ya. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya siang hari ini? Saya senang teman-teman hari ini finally setelah tadi ditanya, Kak kapan terakhir kali ke pelayanan di sini gitu ya. Saya ingat mungkin terakhir kalinya itu teman-teman sebelum pandemi, jadi lama banget gitu. Tapi saya senang hari ini bisa kelihatan teman-teman semua. Dan saya percaya hari ini ada pesan Tuhan juga yang boleh disampaikan dan lebih daripada sekedar knowledge teman-teman. Aku berdoa supaya firman Tuhan dan pesan Tuhan ini bisa masuk di dalam hati kita, bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Supaya ketika keluar dari tempat ini kita menjadi pribadi yang disegarkan. Ada amin? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bolehkah hari ini kita berdoa dulu? Kami bersyukur Tuhan. Buat hari ini kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan adalah Bapa yang baik untuk kami. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kondisi kami hari ini, kami cuma mau bilang satu Tuhan. Intervensi dalam kehidupan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau hari ini kami ada di dalam posisi terendah bahkan dalam hidup kami percaya Tuhan menangkap kehidupan kami, Tuhan memanggil kami dengan nama kami, dan Tuhan mengenal kedalaman isi hati kami. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. So teman-teman, sebelum saya nyampein firman Tuhan hari ini, saya kenalan dulu boleh ya. Kalau kata orang-orang tuh gak kenal maka gak sayang. Tapi ada yang udah kenal lama tapi belum disayang. Kita altar call langsung atau gimana? Tepok kanan kirinya, terus berusaha gitu ya. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Ferdian Yosa. PowerPoint-nya masih nyangkut ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ferdian Yosa. Saya bergereja lokal dan melayani di Abelov Barat. Agak jauh ya dari sini, tapi kita masih di dalam satu kepenatuan yang sama dan kita percaya kita sedang menjalani value yang sama juga. Saya hari ini nggak sendiri gitu ya, saya bersama the one and only pasangan saya. Didoakan cepat menuju pelaminan gitu ya. Ada amin? Gak seru nih, kurang suportif gitu ya. Saya bersama pasangan saya Keke. Hai Keke. Saya bekerja teman-teman di Hyundai. Kalau teman-teman pernah dengar merek mobil gitu ya, bukan eskalator. Hyundai, jadi saya cukup familiar dengan area Cikarang karena salah satu pabrik kita juga masih agak depan dari sini gitu ya. Jadi cukup bolak-balik, paling at least 2 bulan, sebulan paling nggak kesini sekali. Dan saya bersyukur, saya ingat berapa tahun lalu waktu saya ke Cikarang tuh kayaknya kok nggak nyampe-nyampe ya. Kayak jauh banget gitu dari Jakarta, tapi berapa kali saya mondar-mandir sih, tadi saya jalan ke sini ya. Biasa banget gitu ya, udah terbiasa. Nah teman-teman, hari ini saya dikasihkan pesan sponsor gitu ya, untuk bicara sesuatu yang menurut saya basic, klise,
Tapi ini penting untuk kehidupan kita orang-orang muda, khususnya orang-orang muda yang percaya kepada Tuhan, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita di dalam satu dimensi atau satu value atau satu pemikiran, untuk kita bisa reflect bagaimana Tuhan bisa bicara dan Tuhan bisa reflecting our life gitu, kehidupan kita sehari-hari. Boleh di next. Hari ini saya berikan judul dari apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah The Waiting Room. Boleh senggol kanan kiri bilang The Waiting Room. Jadi teman-teman gini, The Waiting Room ini sebuah kata, sebuah statement yang mungkin kita sering dengar, tapi tidak banyak dari kita termasuk saya yang suka dengan statement ini. Teman-teman, saya kerja di daerah Sudirman, Gatot Subroto situ ya. Jadi ada satu kebijakan yang saya cukup disusahkan gitu, yaitu ganjil genap. Jadi karena ganjil genap teman-teman, dan saya cuma punya satu mobil gitu ya, seringkali saya harus combine. Jadi kadang pakai mobil pribadi, tapi di momen-momen tertentu saya harus naik kendaraan umum, naik busway, kalau enggak ya mostly busway, kalau enggak ya taksi gitu ya. Tapi ada momen-momen teman-teman di mana kalau saya sudah berencana gitu ya, besok akan naik busway, saya tuh agak lemes. Kenapa? Karena teman-teman tahu, makhluk-makhluk dan orang-orang yang kita kalau terbiasa naik busway, itu udah gak ada kasih di dalam busway. Kalau bisa tendang-tendang, bisa sikut-sikut, bisa dorong-dorong gitu kan. Tapi seringkali ada momen-momen di mana di halte busway, buat teman-teman yang gak ada gambaran gitu, selalu ada satu screen itu menunjukkan busway jurusan kita tuh berapa lama lagi. Dan seringkali screen itu mati, most likely mati. Dan kalaupun hidup, meleset. Jadi seringkali saya ada dalam kondisi menunggu dan itu nggak jelas gitu. Dan saya rasa semua dari kita ada dalam kondisi yang kita nggak suka dengan aktivitas menunggu. Don't know what to do, bosen, bingung, nggak jelas gitu kan. Tapi teman-teman, ada momen-momen di mana kehidupan kita dibawa Tuhan di dalam satu fase di mana kita harus menunggu. Setuju nggak? Ada masa-masa di mana kehidupan kita pengennya cepat, tapi Tuhan mau kita lewatin satu proses untuk kita bersabar, untuk kita menunggu waktunya Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan untuk kehidupan kita, dan itu tidak menyenangkan, disclaimer. Tapi pertanyaannya dan permasalahannya adalah seringkali itu yang Tuhan lakukan untuk memproses kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Teman-teman harus sadari, di tengah-tengah fase-fase menunggu itu, insecurity naik, ketakutan mulai muncul, gelisah mulai keluar gitu ya. Banyak hal-hal yang merusak sukacita itu muncul di saat-saat kita menunggu. Nah teman-teman gini, apa yang ingin saya sampaikan hari ini itu berawal dari sebuah pemikiran atau statement. Teman-teman pernah dengar kata-kata ini enggak? Tuhan itu tidak terbatas, tetapi kita manusia adalah terbatas. Itu klise banget ya, kita sering dengar kan. Tuhan tidak terbatas, tapi kita sebagai manusia terbatas. Nah teman-teman gini, saya tuh merenung cukup lama gitu ya, untuk saya sampai kepada satu pemikiran gini, gimana caranya kita yang terbatas itu bisa mengerti cara Tuhan bekerja di dimensi yang tidak terbatas. Saya ulangi ya, saya tuh sampai titik bertanya-tanya gitu. Saya bingung, gimana caranya saya yang sangat penuh dengan keterbatasan ini bisa mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan di dimensi yang tidak terbatas. Dan saya menemukan bahwa salah satu perbedaan Tuhan dan kita berkaitan dengan keterbatasan ini adalah waktu. Tuhan tidak pernah terbatas secara waktu. Tuhan tidak pernah mengenal deadline, telat, buru-buru. Teman-teman kalau di daerah Jakarta, 5 menit telat keluar rumah gitu ya, itu macet udah beda banget gitu dimensinya. Udah beda banget deh, kayak udah ada di kota lainnya gitu. Nah, boleh di next teman-teman?
Nah, salah satu perbedaan antara keterbatasan dan tidak terbatasan Tuhan, antara kita dan Tuhan adalah waktu. Karena gini, firman Tuhan bilang gini di Wahyu 22 ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saya ulangi ya, Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan akhir. I'm the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Boleh di next lagi? Di Yesaya juga bilang gini teman-teman, I make known the end from beginning. Tuhan tuh tahu akhir kehidupan kamu dari awalnya. Jadi teman-teman kalau hari ini adalah dalam kondisi yang takut, bingung, pusing, ada di waiting room teman-teman semua, percayalah bahwa Tuhan tahu ujungnya seperti apa. Ada amin? Firman Tuhan clear bilang, I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. I say, my purpose will stand, I will do all that I please. Kata firman Tuhan gitu. Teman-teman gini, saya tuh suka siapa teman-teman yang setiap hari Minggu bangun pagi-pagi gitu ya, jam 8 tuh selalu ada Doraemon. Saya tuh waktu kecil ya, saya waktu kecil sering gak sih ada kalau ditanya gitu ya, kamu kira-kira kalau ada ilmu atau bukan ilmu lah bahasanya, kalau tiba-tiba dikasih keajaiban, mau punya kekuatan superhero apa gitu. Kan ada anak-anak yang jawabnya bisa terbang gitu ya, bisa kayak kucing gitu, mati hidup gitu ya. Banyak teman-teman, tapi saya tuh dari dulu pengen banget punya keahlian atau gift gitu ya, untuk saya tuh bisa memutar waktu, untuk bisa menjelajahi waktu. Kenapa? Karena saya tuh berasal dari daerah teman-teman, namanya Batu Raja, tahu gak sih? Gak ada di peta sih anyway. Jadi dari Palembang teman-teman masih 4 jam, masuk kampung banget gitu ya. Belum ada, udah ada KFC puji Tuhan di sana, udah ada Indomaret. Kan? Itu sebuah kebanggaan buat kita warga Batu Raja gitu, tapi masih belum ada lampu merah. Nah, maksud saya adalah saya tuh kalau harus berobat dulu waktu kecil, saya tuh harus naik mobil teman-teman sekitar 6 jam lewatin hutan gitu. Dan saya tuh selalu ngebayangin kalau saya bisa nyampe gitu ya, atau muter waktu, tiba-tiba saya tidur sejentik tangan gitu terus nyampe 6 jam kemudian, saya bakal happy. Nah, saya tuh berharap hal-hal tersebut bisa terjadi, tapi dalam kehidupan kita hal tersebut of course tidak bisa terjadi. Nah, what am I saying is, teman-teman, di dalam keterbatasan kita secara waktu ini, kita mau belajar beberapa hal yang kita bisa belajar dari tokoh Alkitab. Apa yang sebenarnya mereka lakukan dan mereka kerjakan di fase-fase tidak enak dalam kehidupan mereka waktu mereka harus menunggu. Karena saya percaya semua orang yang tempat ini harusnya kita sedang menunggu sesuatu. Kita menunggu janji Tuhan, kita menunggu apa yang sedang Tuhan janjikan dan lain sebagainya. Dan saya percaya ini akan menolong kita untuk kita melihat satu value yang saya percaya akan menguatkan kita dan akan membuat kehidupan kita jadi lebih baik. Ada amin? Nah teman-teman, pertanyaannya adalah gimana cara kita mengerti cara kerja Tuhan yang di dimensi yang tidak terbatas itu. Boleh di next? Poin pertama yang saya mau sampaikan adalah be prepared. Karena saya percaya how God prepares us in private determines how He's going to reveal us in public. Teman-teman gini, saya mau ajak teman-teman kita lihat satu kisah, yaitu Daud. Kenal Daud gak teman-teman? Kenal lah ya. Jadi ada satu tokoh Alkitab namanya Daud. Suatu hari teman-teman, ada suatu kejadian yang punya tension yang cukup tinggi. Jadi suatu hari Goliat itu lagi ribut sama tentara-tentara bangsa Israel. Coba bayangin ya, Goliat tuh lagi ribut teman-teman. Jadi satu hari Goliat datang face to face dengan semua tentara Israel. Goliat tuh bilang gini, kalian itu bangsa lemah.
kalian tidak punya kuasa, kalian kalau berani, kalian lawan saya, kalau kalian kalah, kalian harus sembah saya, tapi kalau saya kalah, saya akan sembah Raja Israel. Kira-kira gitu gambarannya. Nah teman-teman harus ngerti, sebagai tentara harusnya tentara-tentara bangsa Israel dulu cukup punya mental yang kuat untuk melawan Goliat, karena mereka rame anyway, gitu kan. Tapi in fact Alkitab mencatat bahwa Goliat menantang tentara bangsa Israel selama 40 hari. Dan tidak satu pun bangsa Israel yang berani menerima tantangan dari Goliat ini. Gak ada yang berani, kenapa ya? Karena semua orang tahu kalau Goliat tinggi besar, ada hitungannya tuh berapa langkah kaki tingginya dan lain sebagainya. Gak ada orang yang berani. Long story short teman-teman, ada seorang bocah gitu ya, yang namanya Daud. Teman-teman harus tahu kebiasaan Daud, setiap hari dia itu punya rutinitas, yaitu mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang adalah bagian dari tentara Israel. Jadi suatu hari biasa dia suruh bapaknya gitu ya, Ut, akrab banget gitu ya, Ut, lu bawa nih rantang makanan. Jadi suatu momen teman-teman bayangin ya, kondisinya itu lagi tegang banget, 40 hari, lagi gencatan senjata gitu ya. Tiba-tiba Daud datang dan Daud bawa rantang. Daud kaget, lagi kenapa ini? Kok suasananya hening, suasananya tegang gitu ya. Daud datang, dia bawa rantang dan dia tahu kalau di sana sedang ada seorang yang namanya Goliat yang sedang menghina-hina Tuhan dan menghina-hina bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Daud nggak terima guys. Daud nggak terima, terus Daud datang di depan Goliat, dia bilang gini, lu lawan gua aja, kira-kira bahasa sehari-harinya gitu. Lu nggak usah ngehina-hina Tuhan, lu lawan gua aja, kata Daud gitu teman-teman. Nah, kakak-kakak Daud teman-teman gini, kalau punya adik begitu gimana? Selengkat gitu kan, ya macam-macam, ini orangnya gede gitu kan. Semuanya panik teman-teman, semuanya takut karena menurut mereka Daud konyol pada waktu itu. Semua orang gak ada yang berani buat maju, dia maju dengan mungkin orang mikir dia gak panjang pikir, dia gak impulsif dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada seorang yang ngadu ke Saul. Dia ngadu ke Saul, Daud dipanggil ke istana teman-teman. Nah kita mau lihat sama-sama. Waktu Daud dengan kekonyolan menantang Goliat itu dan dia balik ke istana gitu ya. Waktu Saul menegur dia, kita mau lihat penjelasan Daud apa sih sampai akhirnya dia berani. Apa sih dia terlalu berani gitu buat nantang Goliat pada waktu itu? Boleh di next. Mari kita buka sama-sama 1 Samuel 17, agak panjang teman-teman, tapi saya mau ajak kita baca pelan-pelan gitu ya, supaya kita dapat message, kita dapat a picture gitu ya, gimana kondisi di sana sebenarnya. Teman-teman, saya dari pertama kali saya ikut SPK dulu namanya ya, kakak rohani saya itu selalu ngajarin saya gini, kalau kamu baca firman Tuhan, selalu posisikan kamu jadi orang ketiga atau keempat di dalam cerita tersebut. Karena kenapa? Waktu kita coba berusaha ada di dalam cerita tersebut teman-teman, kita tuh bisa, pikiran kita relate, feeling kita juga bisa relevan sekali dengan kondisi itu. Nah jadi Daud dipanggil, Saul bilang gini, boleh kayaknya ini kelebihan satu deh kak, boleh balik satu, sorry, balik kanan lagi, back satu. Oke, nah waktu dipanggil si Daudnya, Saul bilang gini, tetapi Saul berkata kepada Daud, gak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul udah bilang, udah moyung, gak bisa, udah gak bakal bisa, lu masih kecil, dia mah udah dari dulu udah jadi tentara gitu, gak bisa. Terus Daud bilang gini, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Teman-teman garis bawah ini.
Daud bilang, hambamu ini biasa gitu ya. Tapi biasanya apa? Menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Teman-teman bayangin. Aku nggak tahu ya, waktu Daud ngomong ini, Daud tuh lagi capture kondisi dia ribut sama serigala-serigala atau hewan-hewan buas itu di mana. Di bayangan aku tuh ada sebuah padang rumput gitu ya, mungkin kosong gitu ya, tiba-tiba ada satu domba dia diterkam terus dia kejar, mungkin aku nggak tahu teman-teman, mungkin dia sampai guling sana, guling sini, tendang sana, tendang sini cuma untuk menyelamatkan satu domba yang coba buat diserang. Oke, itu keahlian dia. Boleh di next? Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, udah bohwat gitu ya. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Teman-teman harus bayangin gini. Kalau saya ada anak komsel yang kayak gitu, ada satu domba dia diterkam oleh singa, beruang dan lain sebagainya itu, terus dia kejar buat menyelamatkan satu domba dan singa itu, mungkin saya akan bilang gini, untung lu gak mati. Ya udah, kalau satu diambil ya udah ambil aja. Karena terlalu besar resikonya teman-teman. Dan teman-teman harus bayangkan di position itu Daud sendiri. Daud bukan lagi di sebuah festival gitu ya. Dia berantem sama singa-singaan itu ya. Orang applause gitu karena dia hebat, enggak ada. Dia melakukan itu as an ordinary life. Dia biasa melakukan itu sebagai kehidupan dia sehari-hari yang biasa, nggak ada yang spesial. Dan teman-teman harus tahu, nggak ada orang yang applause buat Daud pada waktu itu. Dia sendiri melakukan semuanya dan dia melakukan itu as an ordinary life. Oke? Dan teman-teman yang menarik adalah setelah kejadian ini, Daud disuruh jalan. Dia jalan, dia samperin tuh Goliat, dan kita tahu kejadian selanjutnya apa. Dia menumbangkan Goliat. Setuju? Kita ada pegang Alkitab yang sama kan harusnya ya. Ceritanya sama kan ya. Goliat ditumbangkan. Dan teman-teman harus ngerti gini. Goliat ditumbangkan bukan karena Daud terbiasa latihan diperbakin, latihan nembak gitu ya, enggak. Daud menumbangkan Goliat bukan karena dia dipersiapkan dengan sedemikian rupa sebagai tentara, enggak. Daud mengalahkan Goliat karena his ordinary life seperti ini. Dan teman-teman tahu selanjutnya setelah dia mengalahkan Goliat banyak promosi yang dilakukan Tuhan. Dia jadi raja dan lain sebagainya. Nah teman-teman, poin saya gini. Mungkin hari ini kita sedang ada di masa-masa Daud lagi menggembalakan kambing dan domba. Gak ada keren-kerennya guys. Teman-teman harus tahu, di bangsa Israel, orang yang cukup middle up, kalau bahasa netizen gitu ya, middle up itu gak mungkin kerjanya atau rutinitasnya menggembalakan kambing dan domba, gak mungkin. Paling gak tentara, kalau mau dipandang gitu, kalau mau emang punya jabatan atau punya status kehidupan tertentu. Daud menggembalakan kambing dan domba. Pertanyaannya hari ini teman-teman, berapa banyak hari ini kita sedang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan bukan sebagai direktur sebuah perusahaan, bukan menjadi sebuah manajer yang punya level tinggi, punya gaji besar, punya fasilitas tinggi, bukan di tengah-tengah pelayanan yang adalah gembala atau punya pelayanan di dalam mimbar atau singer dan lain sebagainya. Mungkin hari ini di tengah-tengah keluarga kita teman-teman, kita sedang ada di
fase kita mengembalakan kambing dan domba. Hey, dengar. Justru lewat hal seperti itu, Tuhan sedang mempersiapkan engkau to the real fight, untuk pertempuran yang sesungguhnya. Apa yang Tuhan persiapkan, saya ulangi, apa yang Tuhan persiapkan di tempat yang sangat private akan menentukan bagaimana Tuhan mereveal kehidupanmu di tengah-tengah publik. Ini tempat yang private banget guys, buat Daud. Gak ada yang lihat, gak ada yang kasih applause, gak ada yang bilang good job, gak ada. Dia lakukan itu sebagai ordinary life-nya dia. Hidup yang biasa-biasa aja, rutinitas. Tapi ada fase di mana Tuhan kasih stage. Biasa singa kan, nih ada orang namanya Goliat, go. Gampang banget, cuma batu tumbang. Tepuk kanan kirinya yuk. Gak apa-apa di padang gurun. Gak apa-apa di padang rumput, lagi ngembalain domba gitu kan, gak apa-apa. Tapi percayalah teman-teman, Tuhan akan pakai fase-fase itu. Tuhan akan pakai fase-fase di mana kita sedang menunggu tersebut untuk Tuhan bisa mempersiapkan kita ke level selanjutnya dalam kehidupan kita. Ada amin? Nah teman-teman, balik lagi. Saya nggak bisa bayangkan gitu, feelingnya Daud tuh apa ya waktu itu, dia iri nggak ya sama kakak-kakaknya yang jadi tentara? Saya nggak tahu. Nggak pernah diceritakan apakah dia ribut gara-gara jabatan, kerjaan dan lain sebagainya. Saya tidak pernah menemukan itu. Tapi one thing for sure, satu hal yang pasti adalah Daud melakukan kehidupannya secara biasa-biasa saja. Tapi ketika Tuhan menunjuk kehidupan dia, bam, langsung promosinya datang dari Tuhan. Ada amin? Apapun yang hari ini jadi kondisi teman-teman, remember, ingat, Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Ada amin? Nah teman-teman, itu poin yang pertama, be prepare. Siapin aja diri kita teman-teman. Siapin aja diri kita in our ordinary life. Firman Tuhan bilang gini, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan itu. Gak perlu tuh sikutkan, ada sih gitu ya. Ya kita harus tampil beda gitu anak-anak Tuhan. Ada sih kalau kita ngelihat saya kerja di sebuah corporation gitu ya. Senggol kanan, senggol kiri, tendang sana, tendang sini, uppercut, jab segala macam. Tapi saya percaya bahwa promosi selalu datangnya dari Tuhan. Ada amin? Yang kedua adalah, poin pertama be prepare. Poin kedua adalah, boleh di next? Believe. Ini susah guys. Di masa-masa kita di waiting room, percaya itu gak gampang. Di masa-masa kita lagi nunggu, percaya itu gak gampang, susah. Tapi satu hal yang saya mau bilang ke teman-teman, apa yang menurut kita penting, menurut Tuhan juga penting. Kalau teman-teman hari ini berdoa untuk keluarga kamu bisa terima Tuhan, kalau menurut kamu itu penting, buat Tuhan juga penting. Teman-teman, saya berdoa untuk keluarga saya. Keluarga saya ada background keluarga yang cukup quote unquote dulu aneh-aneh deh, ke Gunung Kawi segala macem. Saya berdoa dari tahun 2009 sampai 2020 untuk mereka semua bisa kenal Tuhan. 5 tahun kemudian setelah saya berdoa ada terjadi sesuatu, teman-teman, nothing. 7 tahun ada terjadi sesuatu, nothing. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah untuk kita tetap percaya apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Teman-teman gini, ini challenge terbesar dari kekristenan, dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Believe. Kata-katanya simple, common, dan mungkin semua orang percaya aja. Gak gampang gitu buat kita yang ada di dalam fase tertentu dalam kehidupan saya, termasuk kehidupan saya secara pribadi hari ini. Believe bukan kata yang gampang untuk kita imani. Setuju? Tapi one thing for sure teman-teman, kalau menurut kamu penting, menurut Tuhan juga penting. Firman Tuhan bilang dia adalah Bapa. Dia tidak mungkin kasih ular waktu kita minta apa? Roti.
Nah teman-teman gini, saya akan tutup khotbah saya hari ini dengan satu cerita lagi, satu kisah di Alkitab. Boleh di next, mungkin saya nggak akan bacain satu persatu teman-teman, panjang banget gitu ya. Tapi teman-teman nanti boleh buka Yohanes 5 ayat 1 sampai 10. Jadi ceritanya kira-kira gini. Jadi kita baca sebagian lah ya supaya dapat capture-annya ya. Jadi orang Yahudi dulu itu ada sebuah kebiasaan. Jadi mereka ada satu wahana, bukan wahana lah bahasanya. Mereka ada satu kolam, namanya kolam Bethesda. Ya, jadi ada satu kolam namanya kolam Bethesda. Jadi orang-orang di sana teman-teman, kalau sakit atau kalau ada sesuatu yang berharap untuk mendapatkan kesembuhan, mereka itu akan ngantri di kolam Bethesda ini. Karena sewaktu-waktu kolam Bethesda ini akan goyang. Dan begitu kolam Bethesda ini goyang, siapapun yang masuk, sakitnya apapun akan sembuh. Konsepnya gitu. Oke? Nah jadi sebagai gambaran teman-teman, di kolam Bethesda itu saya sempat googling gitu ya. Saya penasaran banget nih kolam bentuknya gimana. Kayak Ancol kah atau gimana gitu kan. Jadi intinya ada satu kolam, terus ada 5 stall. 5 kayak tempat kasir gitu lah kira-kira teman-teman. Jadi orang kalau mau nyemplung harus lewat tempat stall itu gitu. Jadi ada 5. Nah singkat cerita, kolam Bethesda itu adalah kolam yang orang-orang rebutan buat ke sana. Karena ya orang pengen sembuh gitu, ada yang sakit lumpuh dan lain sebagainya. Nah saya bacain secara cepat aja. Jadi sesudah itu dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bahasa Ibrani-nya Bethesda. Ada 5 serambinya yang saya bilang tadi, ada 5 stall gitu ya. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang-orang buta, ingat ya, ada orang-orang buta. Ada orang-orang timpang dan ada orang-orang lumpuh. Buta, timpang, lumpuh. Teman-teman harus tahu, lumpuh yang dimaksud bukan lumpuh nggak bisa jalan. Lumpuh, gak gerak. Syarafnya nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi lumpuh total badannya. Buta, timpang, lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu. Jadi mereka nih kayak main games juga gitu. Jadi harus cepet-cepetan guys. Yang duluan yang sembuh. Jadi barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa telah lama dalam keadaan ini, berkatalah ia, maukah engkau sembuh? Kita stop sampai sini. Saya peragain lagi gitu ya. Jadi ada satu kolam, 5 serambi. Ada orang yang pertama apa? Buta, timpang, lumpuh. Menurut teman-teman, kalau 3 orang ini dulu-duluan, siapa yang paling dulu? Buta, saya setuju. Mungkin orang buta akan ya udah dikasih aba-aba sama temennya kali. Hadap mana gitu ya. Pokoknya kalau gue bilang lari gitu ya. Begitu airnya geter gitu, lari. Mungkin dia udah deh membabi buta gitu ya, nggak bisa lihat, kesandung, pokoknya nyemplung dulu gitu kan. Mungkin dia akan duluan. Terus yang kedua teman-teman, kira-kira yang mana? Timpang. Dengan semua keterbatasan dia, mungkin dia adalah orang yang cukup lebih bisa berusaha. Ya mungkin dibantu temennya atau gimana, pokoknya dia mungkin lebih bisa berusaha dengan susah payah gitu ya. Dan ada orang terakhir yang lumpuh, boleh dibuka lagi Kak? Boleh PowerPoint-nya? Nah, ada orang lumpuh yang berapa tahun teman-teman? 38 tahun. Can you imagine? Itu teman-teman sparringnya udah ganti-ganti gitu. Tapi ada satu orang lumpuh gitu 38 tahun tuh udah di situ doang gitu. Tidur gitu 38 tahun gitu ya, nggak bisa apa-apa, lihat orang sembuh dan teman-teman tahu dia bisa melihat. Dia bisa melihat orang-orang lain sembuh.
mendapatkan mukjizat di kolam itu, tapi dia nggak bisa, dia cuma lihat doang. Oh sembuh, oh si Aming sembuh, nggak ada yang nama Aming kan? Oh si Asfi sembuh, nama Bami semua gitu ya. Dia ngelihat orang-orang sembuh tapi dia nggak bisa sembuh. Nah teman-teman, kalau saya tuh membayangkan, balik lagi, saya coba membuat menjadi orang yang ada di kejadian itu ya. Mungkin saya sudah hilang harapan, 38 tahun. Oke? Nah 38 tahun juga teman-teman, tiba-tiba Yesus ngelihat orang yang 38 tahun ini. Yesus lihat orang yang 38 tahun ini lumpuh gitu ya. Dia udah tiduran 38 tahun, have no clue, have no idea gitu ya. Terus firman Tuhan berikutnya bilang gini, Yesus datang lalu, boleh? Maukah engkau sembuh? Teman-teman, kalau jujur ya, kalau gue jadi orang lumpuh itu, 38 tahun tiduran di tempat itu, terus tiba-tiba ada satu orang datang, maukah engkau sembuh? Jawaban teman-teman apa? Gimana kak? Mau, baik sekali. Kalau saya, maksud lu? Mungkin saya akan marah teman-teman. Maksud lu? Kalau gue gak mau sembuh, ngapain gue di sini? 38 tahun gue ngeliat teman-teman gue sembuh, 38 tahun gue menunggu di tempat ini, 38 tahun iman gue tumbuh, mati. Lu tanya, maukah engkau sembuh? Mungkin kalau respon saya, teman-teman akan melakukan hal itu. Gak mikir ya. Kalau ngomong hati-hati dong, mungkin kayak gitu teman-teman. Tapi firman Tuhan bilang gini, keluar lagi dong. Nah, belum. Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain udah duluin. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari itu orang ini terlalu formal mungkin ya. Mungkin bahasanya gini, bukan gua gak mau. Gua mau bos. Gak bisa. Gue mau sembuh 38 tahun gue di tempat ini. Gak bisa. Mau gerak orang duluan. Teman-teman aku gak tahu itu terjadi berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali. Gak dijelaskan di Alkitab. Tapi yang pasti adalah orang itu 38 tahun ada di tempat yang sama. Menunggu janji Tuhan, menunggu sesuatu terjadi. Tapi dia tidak melihat apapun yang terjadi untuk kehidupan dia. At that moment. Dan akhirnya, lanjutannya, teman-teman. Jadi kira-kira setelah itu Yesus bilang gini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Balik lagi sih, maksudnya kadang teman-teman kalau ngebayangin gitu ya, terlalu banyak hal-hal yang kalau kita bayangkan terjadi untuk kehidupan kita hari ini mungkin gak make sense. Kalau gue ada di posisi itu teman-teman, terus Yesus bilang ini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Udah coba bos, 38 tahun gak mungkin gak coba angkat tilam. 38 tahun teman-teman, bayangkan orang yang lumpuh berapa banyak dia mencoba untuk dia coba bangkit. Mungkin setiap hari, mungkin setiap pagi, mungkin sehari 3 kali, aku gak tahu teman-teman. Tapi poinnya adalah harusnya orang lumpuh ini sudah melakukan angkat tilam. Teman-teman bayangkan kalau di momen menunggu 38 tahun itu, orang yang orang yang lumpuh ini udah hilang iman. Ya udah dia akan lumpuh gitu. For the next 40 tahun, 50 tahun, bahkan seumur hidup dia. Tapi di momen itu ini yang saya amaze teman-teman. Di momen itu setelah 38 tahun dia menunggu, waktu Tuhan bilang ini, Yesus bilang ini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Untuk kesekian juta kalinya mungkin, dia mencoba untuk angkat tilam. Dia coba sekali lagi hari itu. Dan firman Tuhan bilang apa teman-teman? Orang lumpuh itu berdiri, orang lumpuh itu berjalan.
Can you imagine? 38 tahun lumpuh. Berapa juta kali coba untuk angkat tilam gak berhasil. Tapi ada kali yang terakhir yang dia lakukan bersama dengan Yesus dan dia berjalan. Pertanyaannya teman-teman, berapa kali kita coba dan gagal? Masih nyoba gak? Masih ada imannya gak? Berapa lama kita nunggu gitu ya? Gak berhasil Kak, fine. Tapi pertanyaannya ketika ada kesempatan lagi teman-teman pulang dari tempat ini, coba buat mengusahakan, mungkin teman-teman ada struggle hubungan di keluargamu, susah lah. Orang tua saya gini Kak, papa saya mah gini, mama saya gitu. Terlalu banyak cara yang saya sudah lakukan tapi gak berhasil. Hey, pulang dari tempat ini coba lagi. It's okay. Kak udah coba cari kerjaan gak ada yang nerima. Gak ada yang, kayak emang aku ditakdirin emang gak dapat blessings dari Tuhan. Kayak susah gitu. Hey, coba lagi. Iman orang lumpuh itu yang membuat dia bisa berjalan guys. So jangan berhenti. Boleh tampar kanan kiri gitu. Jangan berhenti oi. Yuk sekali lagi yuk gitu. Boleh tim musik boleh maju ke depan. Nah setelah itu teman-teman dia angkat tilam dan dia berjalan dan Yesus bilang imanmu menyelamatkan kau. Saya akan coba wrap up teman-teman. Again, kita nggak ada yang happy. Bahkan sampai sekarang teman-teman saya masih menunggu beberapa hal dalam kehidupan saya yang saya sedang doakan. Dan saya berdoa itu bisa terjadi dalam kehidupan saya. Tapi kalau dibilang, apakah saya sekuat itu? Imannya seutuh itu kah? Seperfect itu kah untuk bisa Tuhan baik, bisa Tuhan keren? Enggak juga. Ada fase-fase dalam kehidupan kita yang saya juga secara pribadi questioning, bener gak ya? Bisa gak ya? Bener gak ya Tuhan bakal lakuin apa yang dia sudah janjikan? Bener gak ya kalau emang Tuhan kasih kapasitas untuk saya bisa A, saya bisa B? Bener gak ya keluarga saya akan secara utuh bisa melayani Tuhan suatu hari nanti dan sebagainya? Tetap ada question itu teman-teman, tapi saya berdoa lewat dua tokoh di Alkitab tadi. Ada iman yang mulai dikuatkan kembali, ada amin? Kalau hari ini teman-teman sudah tawar hati, jangankan untuk percaya, untuk bisa reflect, untuk bisa bawa beban kita ke Tuhan aja mungkin hopeless, udahlah nggak ada gunanya gitu. Hey, Tuhan masih belum selesai sama kamu. Ada amin? Teman-teman boleh simpen alat tulismu, handphonemu buat catat. Kita mau sama-sama ambil waktu teman-teman. Lupakan semua constraint, semua hal yang mungkin dalam logika kita susah. Gak mungkin, udah coba. Itu geser dulu ya sebentar. Kita sama-sama mau datang sama Tuhan. Kasih hati teman-teman yang utuh gitu. Kita sama-sama membawa hati kita tanpa sebuah keraguan pun. Bolehkah hari ini kita datang sama Tuhan? Kita mau nyanyikan lagu ini dari dalam hati kita. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan menguatkan teman-teman. Saya percaya akan ada satu firman Tuhan yang pop up, akan ada janji Tuhan yang kembali diingatkan. Mungkin teman-teman dapat janji Tuhan 5-10 tahun yang lalu. Gak pernah terjadi, tapi teman-teman sudah forget it gitu, udah lupakanlah, gak akan terjadi seumur hidup saya. Tapi teman-teman ingatlah bahwa Tuhan belum selesai. Engkau ada bersamaku. Ini isi hati kami Tuhan. Di setiap musim hidupku. Yeah. Tak pernah
isi hati kami Tuhan. Engkau ada bersamaku Ya. di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, ini isi hati kami Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Bolehkan nyanyikan sekali lagi dari hati kita teman-teman. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua kuatkan kami Tuhan. perkenananmu yang teguhkan. Biarkan hari ini iman yang mati Tuhan boleh dibangkitkan kembali. Hari ini kalau kami sudah hilang pengharapan Tuhan, pegang bahu kami untuk kami boleh melangkah kembali Tuhan. Memberi pertolongan, Benar Tuhan. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa,
kami percaya Tuhan, sebelum Tuhan utus kami, Tuhan harus mempersiapkan kehidupan kami Tuhan. Kami gak mungkin bisa bicara tentang Tuhan di luar sana ketika kami gak punya iman di dalam Tuhan. Kami gak mungkin bisa jadi contoh Tuhan untuk orang-orang di luar sana ketika hidup kami masih berantakan Tuhan. Tuhan bantu kami, Tuhan ingatkan kami, Tuhan reveal hal-hal yang baik untuk kehidupan kami. Kalau iman kami mulai mati Tuhan, please, kami tahu Tuhan adalah Bapa yang baik. Kami percaya ada benih yang mulai ditabur kembali. Teman-teman, tidak ada yang pernah salah dengan benih yang ditabur tuh teman-teman. Tapi terkadang tanah hati kita yang gak siap untuk menerima benih tersebut. Tapi hari kami berdoa Tuhan supaya tanah hati kami adalah tanah hati yang subur. Supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan tadi, ini bukan tentang sebuah pengetahuan semata, tapi kami tahu ini adalah firman Tuhan yang berkuasa penuh untuk hidup kami, yang akan menolong kehidupan kami, yang memberikan guidance, petunjuk untuk kami boleh berbuah tuh. Kami berdoa hari ini Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan hadir tempat ini. Kami tahu Tuhan belum selesai. Ketika kami keluar dari tempat ini, lakukan sesuatu teman-teman. Keluar dari tempat ini, kalau imanmu selama ini sudah mati, lakukan tindakan iman kembali. Di tengah-tengah keluargamu, kehidupanmu, tempat pekerjaanmu, sekolahmu, kampusmu, start doing something again. Kami percaya Tuhan belum selesai. Ini hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memilih kehidupan kami menjadi orang-orang yang boleh menjadi dampak untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap kita yang percaya dan kita siap untuk diutus. Mari kita sama-sama katakan amin. Diberkati dengan firman Tuhan teman-teman. Yang diberkati dengan firman Tuhan, tepuk tangan dong sekali lagi. Oke, terima kasih buat Kak Ferdian buat firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pekerjaannya ya. Oke, sekarang saya akan membacakan Abanius minggu ini. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Ada 2 amplop, dan yang amplop biasa dan amplop putih. Seperti biasa, yang putih untuk donasi Natal, dan yang biasa itu untuk ibadah biasa. Oke, sudah pada dapat teman-teman amplopnya? Sudah? Oke, tim Aser bisa siap-siap. Kita akan berdoa untuk persembahan kita sambil mempersiapkan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami boleh mendengarkan dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami. Kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh mempunyai pengharapan, iman dan kasih yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik dari kami. Biarlah Tuhan ini menyenangkan hati-Mu Bapa dan menjadi persediaan di rumah-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh siap dan memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan Abanius minggu ini. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Hi Jessie. Kami dari Komsel Tambun. Kami mengundang untuk teman-teman semua untuk join ibadah Natal kita yang bertemakan Free Indie. Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 di jam 11.15 di lantai 5 di House of Grace Cikarang. See you.
kami dari Komsel Karawang 1. Kami akan bawakan info Abanis minggu ini. Saya ucapkan selamat datang bagi jemaat baru yang baru pertama kali hadir di ibadah minggu ini. Sehabis ini, jangan pulang dulu ya. Nanti ada tim kami yang akan menghampiri untuk berbincang-bincang, oke? See you! Doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan doa malam akan diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan, perpuluhan, AG Project, dan Abalu Peduli bisa scan barcode yang tersedia di kursi jemaat masing-masing. Bagi para jemaat yang ingin berpartisipasi dalam Dana Natal, bisa mengisi amplop putih yang disediakan oleh Asyir. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Natal Youth Pro dengan tema Free Indeed. Jangan lupa untuk teman-teman datang dan catat dulu nih tanggalnya ya, tanggal 18 Desember 2022, jam 11.15 di lantai 5 Host of Days yang akan dilayani oleh Ko Fendi Hendra. Oh iya, ingat, bagi teman-teman yang sudah beli jaket dengan tema Free Indeed, yang kemarin tuh yang ditagi-tagi gitu sama teman-teman tuh, sama tim PKS yang belum bayar, pakai ya teman-teman ya, oke? Jangan lupa untuk datang. See you! Wanita bijak, wow! Kami mengundang para wanita-wanita yang sudah menikah untuk mengikuti kelas wanita bijak nih yang akan diadakan tahun depan, tanggal 4 Februari 2023. Untuk ilmu selanjutnya bisa menghubungi Ibu Trisye dan Ibu Syawien. Sekian Abang News minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Oh udah ya, menunggu kekocakan biasanya ada ya di ending-endingnya. Oke, ini udah ada tentang, mana nih tema kita tentang Free Indeed nih, tentang Natal. Ditayangin dong multimedia. Jadi tema kita apa teman-teman? Free Indeed yang bertema tentang kebebasan ya. Jadi saya mau ngajak, mau tanya-tanya dong, tanya-tanya tentang Jadi karena tema kita luar biasa ya untuk tahun ini ya teman-teman. Semangat gak dengan tema kita? Semangat ya? Antusias ya, antusias ya. Jadi saya mau tanya sama kakak ini. Kenalan dulu. Nah, sebagai profesional ya. Ya, menurut Fenty apa sih artinya kebebasan itu? Free Indeed gitu apa sih? Apa ya, kalau buatku kebebasan itu bebas dari rasa kekhawatiran. Ya, terus rasa... Ini khawatir ya? Iya, apalagi anak-anak muda sekarang kan khawatir, jodohku mana ya, kalau datang gitu. Curhat nanti kayaknya. Curhat ya, gitu. Dari rasa khawatir akan masa depan. Terus kebebasan buatku itu adalah udah bisa menerima diri sendiri dengan segala keunikannya. Kadang-kadang kan kita masih ada minder gitu. Iya, jadi minder. Semua keunikan Insecure, itu sudah confident ya, percaya betul, diri ya. ya. Wah, jadi sudah Free Indeed dong. Yes, Free Indeed. Yes. Buat teman-teman jangan lupa datang ya. Jangan lupa hadir ya teman-teman. Kita minggu depan. Oke, jadi karena tema kita Free Indeed, saya mau tanya teman-teman, mau nggak ajak teman-temannya yang lain? Mau nggak ajak rekan-rekannya yang lain? Mau nggak ajak keluarganya? Mau ajak teman komselnya? Yes, katakan yes, 1, 2, 3. Oke, jadi jangan lupa ya teman-teman, minggu depan tanggal 18 kita akan mengadakan Natal Youth Pro. Tepatnya jam 11 berapa ya? Biasanya kita ibadah biasa jam 11 ya. Ini 11.15 ya. Oke, siapa yang antusias untuk Natal? Natal minggu depan? Antusias semua ya. Oke. Nah, jadi teman-teman boleh langsung datang minggu depan mempersiapkan hati dan teman-temannya juga boleh diajak. Oke, untuk selanjutnya seperti yang diinfokan
jaket apa varsity apa ya jaket yang sudah di order apa sih namanya yang sudah di order itu sudah ready, jadi bisa dipakai pas Natal minggu depan ya, sudah bisa digunakan. Nanti tim PKS boleh mengambil di lantai 6 untuk teman-teman komselnya. Oke, tim-tim PKS siap ya? Oke, jadi selanjutnya info tambahan, boleh lirik kiri kanannya ada yang baru pertama kali datang ibadah? Gak ada ya? Semuanya yang sering datang ya. Jadi minggu depan dibawa dong teman-temannya biar rame Natal kita ya teman-teman. Oke, ada lagi info tambahan? Oh ya, kita akan mendengarkan video satu lagi teman-teman, boleh ditayangkan multimedia. Menurut kamu, apa sih arti bebas itu? Kamu nanya. Bebas itu lepas dari hal-hal yang mengungkung kita. Benar gak sih bahasanya? Bener ya? Lepas dari yang mengekang, bebas dari segala hutang-hutang dan dosa. Tidak ada yang menawan. Menawan bukan? Tawanan bukan jadi. Tidak jadi tawanan lagi. Ya, jadi tawanan. Bebas dalam dosa, misal Tidak diatur. Melepaskan dari mungkin ada dendam, kebencian, atau rasa sakit hati. Kita melakukan sesuatu yang bikin kita senang tanpa memikirkan komentar orang lain. Tapi kalau di Indonesia nggak boleh melanggar undang-undang juga. Bebas dari segala sesuatu yang mengikat. Sesuka hati mungkin? Sesuka hati ya. Kebebasan berarti lepas dari belenggu, dari segala dosa. Tidak terbelenggu, ya pokoknya bisa melakukan apa aja deh. Tidak overprotective. Lepas dari ke apa ya? Apa yang kita pengen lakukan, segala sesuatunya itu ya lepas gitu, bebas kita mau melakukan apapun gitu. Jadi nggak jalan lagi di hati dan pikiran kita. Ada lagi? Dan lebih ke ini sih, bebas itu kan apa yang kita mau ya kita kerjakan gitu, tapi dengan sesuatu yang baik. Oke. Udah? Thank you, Naf. God bless. Oke. Saya pikir sudah ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang penasaran apa sih arti kebebasan itu, jangan lupa datang pada tanggal 18 Desember. Kita akan ada Natal Info, di sana teman-teman akan tahu jawaban apa itu arti kebebasan. Oke, see you there. Oke, berikan tepuk tangan dong buat moderator, apa sih itu? Host ya. Oke. Cukup ya, info tambahan sudah selesai semua. Ibadah kita sudah selesai, akan diakhiri oleh ditutup kafirnya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersyukur hari ini Tuhan kalau kami boleh dikumpulkan di tempat ini. Kami tahu terlalu jauh dari sebuah kebetulan. Kami berdoa supaya setiap firman yang boleh disampaikan tidak hanya keluar dari sebuah knowledge kembali Tuhan, tapi boleh menjadi berakar di dalam kehidupan kami. Kami berdoa keluar dari tempat ini supaya orang-orang muda di tempat ini boleh menjadi dampak Tuhan. Supaya orang-orang di luar sana boleh melihat sungguh Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Bolehkah hari ini mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan menolong memampukan kehidupan kita untuk kita keluar dari tempat ini tanpa rasa takut, tanpa rasa intimidasi, untuk kita boleh punya iman yang utuh di dalam Tuhan di masa-masa menunggu kita. Terimalah berkat ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang bersuka cita, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday teman-teman, God bless you.